Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus memberi nasihat mengenai penggunaan karunia-karunia roh yang dapat membantu mengembangkan keteraturan dalam peribadatan yang menyembah Allah serta dapat membangun umat Allah. Sahabat, kata Yunani karisma itu biasanya diterjemahkan dengan karunia-karunia roh. Kata ini menekankan kebaikan dan kemurahan Allah dalam memberikan kemampuan dan tanggung jawab khusus kepada para pengikut Kristus. Karunia-karunia itu dimaksudkan untuk membantu pelayanan mereka dalam membantu menggapai orang-orang yang hendak menjadi anggota umat Allah. Karunia-karunia itu juga dimaksudkan untuk menguatkan tubuh Kristus, yakni jemaat Tuhan, lewat kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan pelayanan serta peribadatan yang benar. Saudara, Paulus mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah anggota dari tubuh Kristus. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, ada yang sebagai rasul, ada juga sebagai nabi, ada juga sebagai pengajar. Kepada orang-orang tertentu diberikan pula karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin, serta karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Semua kepelbagaian karunia yang terdapat di dalam masing-masing orang ini itu dipimpin oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ada banyak perbuatan ajaib yang terdapat dalam diri setiap orang, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh satu Tuhan. Saudara, diceritakan dalam sebuah kisah, seorang musikus yang sedang mempertunjukkan suatu konser di sebuah gereja yang sangat terkenal. Ketika tiba saat untuk beristirahat, musikus tersebut beristirahat di belakang organ pipa yang besar itu. Di situ ia mendapatkan seorang laki-laki tua sedang merokok sambil beristirahat dari pekerjaannya memompakan udara ke organ yang besar itu yang digunakan untuk konser sang musikus. Laki-laki tua itu tersenyum dan berkomentar, "Kita memberikan mereka konser yang bagus, bukan?" Namun saudara, tampaknya musikus muda ini merasa heran dan tidak sependapat dengan laki-laki tua tersebut. Dan ia berkata, "Apa maksudmu dengan kita, Pak? Bukankah saya yang memberikan konser di sini?" Dia pergi ke depan dan di hadapan para hadirin dia menenangkan mereka dengan tangannya dan meminta mereka untuk tenang dalam rangka hendak melanjutkan konser selanjutnya. Tidak ada suara sedikit pun. Lalu sang musikus kembali ke belakang organ untuk melanjutkan konsernya. Di situ ia melihat sang lelaki tua tadi sudah siap hendak memompakan angin ketika organ dimainkan. Akhirnya sang musikus pun sadar dan dengan tersenyum ia mengakui, "Anda benar, kita sedang memberi mereka konser yang bagus. Mari kita lanjutkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Dan setiap kemampuan yang diberikan kepada kita itu adalah unik dan khas. Namun walaupun demikian, semua kemampuan dan karunia tersebut diberikan kepada kita dalam rangka untuk melengkapi satu dengan yang lain. Untuk sebuah pekerjaan pelayanan tertentu, saudara. Itu sebabnya saat ini kita diingatkan
agar kita menggali dan mengembangkan talenta dan karunia kita itu. Dan setelah itu, kita dipanggil juga untuk menggunakan kemampuan kita tersebut dalam rangka mendukung pekerjaan pelayanan. Lewat hidup kita, biarlah banyak orang yang dituntun untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat setiap talenta dan karunia yang ada pada kita, akhirnya banyak jiwa yang menemukan dan mengalami keselamatan di dalam Kristus. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa setiap talenta, karunia yang ada pada kami itu sebenarnya dipergunakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mendukung satu yang lain, supaya lewat kehidupan kami semakin banyak orang yang mengalami kehidupan di dalam Kristus. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar dapat menggunakan talenta, mengembangkannya untuk kebaikan bagi banyak orang, secara khusus dalam mengembangkan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.